Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Zafira Azara dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mikrobiologi semester 3. Materi yang pertama yaitu pewarnaan bakteri Gram. Tujuannya membuat sel bakteri yang transparan menjadi lebih jelas terlihat di bawah mikroskop, mengetahui morfologi seperti bentuk sel, basil, kokus, spiril. Kemudian mengetahui susunan sel seperti tunggal, berantai, bergerombol, membedakan jenis bakteri berdasarkan sifat dinding sel, seperti gram positif vs gram negatif, membantu identifikasi awal bakteri sebelum uji lanjutan. Kemudian jenis reagen, dalam pewarnaan gram paling umum digunakan 4 reagen utama. Yang pertama ada kristal violet, pewarna utama, yang kedua ada lugol atau iodin, yang berfungsi sebagai mordant atau pengikat warna, yang ketiga alkohol atau aseton sebagai dekolorisator atau peluntur warna, yang keempat safranin atau fusin sebagai pewarna tandingan atau counterstain. Adapun prosedur dan contoh bakteri gram positif dan negatif. Pertama, prosedurnya yaitu buat preparat, hapus bakteri di kaca objek, keringkan, dan fiksasi dengan melewatkan di atas api. Kedua, teteskan kristal violet selama 1 menit, lalu bilas dengan air. Yang ketiga, teteskan larutan iodin selama 1 menit, lalu bilas dengan air. Yang keempat, teteskan alkohol 95% atau aseton selama 15-30 detik, bilas dengan air. Teteskan safranin selama 30-60 detik, bilas dengan air. Keringkan preparat dan amati di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali atau minyak imersi. Kemudian untuk gram positif, itu tetap berwarna ungu atau menahan kristal violet iodin. Untuk gram negatif berwarna merah atau pink karena kehilangan kristal violet dan menyerap safranin. Untuk contohnya, yang pertama ada gram positif atau ungu. Yang pertama ada S. aureus, kokus bergerombol, Bacillus subtilis, basis membentuk endospora, dan Streptococcus pyogenes atau kokus berantai. Untuk contoh gram negatif, yaitu ada E. coli, basil pendek, Salmonella, basis penyebab infeksi saluran pencernaan, dan Pseudomonas aeruginosa, basil opportunistic. Materi yang selanjutnya yaitu isolasi bakteri. Tujuannya, yang pertama mendapatkan koloni murni dari suatu bakteri, memudahkan identifikasi dan karakterisasi bakteri, menentukan sifat biokimia, morfologi, dan fisiologi bakteri, digunakan dalam penelitian diagnostik medis, serta industri pangan dan farmasi. Untuk jenis dan prosedur teknik isolasi, yang pertama ada teknik gores atau strict plate. Langkah-langkahnya yaitu sterilkan ose kawat dengan api, ambil sampel bakteri, goreskan di bagian pertama permukaan agar, sterilkan ose kembali, tarik goresan dari bagian pertama ke bagian kedua atau lebih jarang, ulangi sampai 3-4 area goresan, inkubasi pada suhu optimal. Hasilnya, koloni tunggal terpisah di area terakhir. Untuk teknik selanjutnya yaitu teknik tuang atau pour plate. Langkah-langkahnya, siapkan agar nutrien cair pada suhu kurang lebih 45-50 derajat Celcius. Masukkan suspensi bakteri ke dalam tabung agar cair, homogenkan, lalu tuangkan ke cawan Petri steril. Biarkan agar memadat, inkubasi pada suhu optimal. Hasilnya, koloni tumbuh menyebar baik di permukaan maupun dalam agar. Teknik yang ketiga yaitu teknik sebar atau spread plate. Langkah-langkahnya yang pertama, teteskan suspensi bakteri 0,1 ml di atas permukaan agar padat. Yang kedua, gunakan spreader atau L-glass rod steril untuk meratakan suspensi ke seluruh permukaan. Yang ketiga, biarkan menyerap beberapa menit. Yang keempat, inkubasi pada suhu optimal. Hasilnya, koloni tumbuh di permukaan agar. Untuk teknik yang terakhir, yaitu teknik pengenceran bertingkat atau serial dilution. Langkah-langkahnya, siapkan tabung berisi larutan fisiologi steril, ambil 1 ml sampel, masukkan ke tabung pertama, kemudian ambil 1 ml dari tabung pertama, masukkan ke tabung kedua, begitu seterusnya. Yang keempat, dari pengenceran tertentu, ambil 0,1 ml dan tanam ke media agar dengan metode tuang atau sebar. Inkubasi pada suhu optimal. Hasilnya, jumlah koloni dapat dihitung atau dengan colony forming unit atau CFU.
Untuk materi yang terakhir yaitu materi ALT dan AKK. Tujuan ALT yaitu mengetahui jumlah total mikroorganisme aerob mesofil yang terdapat dalam suatu sampel, seperti makanan, minuman, obat tradisional, kosmetik, atau bahan baku. Kemudian digunakan sebagai indikator mutu mikrobiologis suatu produk, memberikan gambaran tingkat kebersihan proses produksi dan penanganan bahan, menjadi dasar dalam evaluasi keamanan pangan atau farmasi karena jumlah mikroba terlalu tinggi bisa menandakan kontaminasi. Kemudian untuk tujuan AKK yaitu mengetahui jumlah kapang dan hamir dalam suatu sampel, menjadikan indikator kesegaran dan membersihkan produk, terutama yang berbahan alam atau mudah rusak, mendeteksi adanya kemungkinan cemaran dan kerusakan produk akibat pertumbuhan kapang atau hamir. Dan yang terakhir, menjadi salah satu syarat standar mutu mikrobiologi sesuai BPOM atau SNI. Untuk prosedur ALT secara umum yaitu yang pertama persiapkan sampel, timbang atau ukur sampel sesuai ketentuan biasanya 1-25 gram per mili. Kemudian homogenisasi dalam larutan pengencer, misalnya buffered peptone water. Yang kedua, pengenceran bertingkat. Buat pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan seterusnya, tergantung perkiraan jumlah mikroba. Yang ketiga, inokulasi pada media. Ambil 1 mili dari tiap pengenceran, masukkan ke dalam cawan Petri steril, tambahkan media PCA steril cair suhu kurang lebih 45 derajat Celcius, lalu homogenkan. Yang keempat, diinkubasi. Inkubasi cawan pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 48 kurang lebih 2 jam untuk mikroba mesofil aerob. Kemudian yang terakhir, perhitungan koloni. Pilih cawan dengan jumlah koloni 30-300 koloni. Hitung jumlah koloni CFU atau Colony Forming Unit. Untuk prosedur AKK, secara umum hampir mirip dengan prosedur ALT, tetapi menggunakan media dan kondisi inkubasi yang berbeda. Untuk AKK, media yang digunakan yaitu PDA atau media lain seperti SDA, kadang ditambahkan antibiotik, misalnya chloramphenicol untuk menghambat bakteri. Dan inkubasi yang digunakan yaitu pada suhu 25-8 derajat Celcius selama 3-5 hari, kadang hingga 7 hari dalam kondisi aerob. Kemudian dihitung koloninya, hitung cawan dengan 10-150 koloni khas kapang atau hamir. Adapun contoh perhitungan untuk ALT dan AKK, yang pertama yaitu rumus ALT sama dengan jumlah koloni dikali 1 dibagi faktor pengenceran. Syarat ketentuan menghitung ALT, jumlah koloni yang harus digunakan adalah 30-300 koloni. Contohnya, mahasiswa Anafarma melakukan pemeriksaan ALT dari sampel sosis daging sapi. Dari hasil pengungkapan, diketahui jumlah koloni pada pengenceran yang pertama 30 koloni, pengenceran yang kedua 45 koloni, dan pengenceran yang ketiga 8 koloni. Berapa jumlah ALT yang dilaporkan oleh mahasiswa tersebut? Jawabannya, pada data tersebut, jumlah koloni yang telah memenuhi syarat yaitu pengenceran yang pertama dan pengenceran yang kedua, yang dimana jumlah ALT yang harus dihitung adalah pengenceran pertama dan kedua. Caranya, 30 atau jumlah koloni dikali 1 dibagi faktor pengencerannya sama dengan 30 kali 10 pangkat 1. Jadi angka minusnya hilang. Kemudian 45 dikali 1 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 45 dikali 10 pangkat 2. Kemudian diambil pengenceran yang pangkatnya tertinggi yaitu 30 kali 10 pangkat 1 sama dengan 3,0 dikali 10 pangkat 2. Dan 45 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 45 kali 10 pangkat 2. Setelah itu dijumlah, jadinya 48 dikali 10 pangkat 2. Kemudian 48 kali 10 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan 24 kali 10 pangkat 2. Kemudian dibulatkan lagi, yaitu sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat 3 CFU atau gram. Jadi hasil ALT-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat 3 CFU atau gram. Kemudian untuk rumus AKK,
AKK sama dengan jumlah koloni dikali 1 dibagi faktor pengenceran. Syarat ketentuan menghitung AKK, jumlah koloni yang harus digunakan adalah 10 sampai 150 koloni. Adapun contohnya yaitu bagian Kiki melaporkan hasil pengujian angka kapang hamir dari ekstrak daun ungu yang diperoleh dari supplier. Hasil uji yang diperoleh dari 1 gram sampel adalah sebagai berikut. Pengenceran yang kedua sebanyak 22 koloni, pengenceran ketiga 12 koloni, dan pengenceran keempat 8 koloni. Berapa jumlah AKK sampel tersebut? Jawabannya, pada data tersebut jumlah koloni yang telah memenuhi syarat yaitu pengenceran yang kedua dan keempat, yang dimana jumlah AKK yang harus dihitung adalah pengenceran yang kedua dan ketiga. Caranya seperti perhitungan ALT 22 atau jumlah koloninya dikali 1 dibagi 10 pangkat min 2 sama dengan 22 kali 10 pangkat 2. Kemudian 12 dikali 1 dibagi 10 pangkat min 3 sama dengan 12 dikali 10 pangkat 3. Kemudian diambil pengenceran yang pangkatnya tertinggi, yaitu 22 kali 10 pangkat 2 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat 2. 12 kali 10 pangkat 3 sama dengan 12 kali 10 pangkat 3. Karena pangkat tertingginya pada pengenceran ketiga, jadi 12 kali 10 pangkat 3 ini pangkatnya netap. Dan 22 ini harus dijadikan ke 10 pangkat 3 jadi 2,2. Setelah itu dijumlah jadinya 14 karena angka di belakang koma tidak diikutkan. Jadi 12 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian 14 kali 10 pangkat 3 itu dibagi 2 sama dengan 7 kali 10 pangkat 3 CFU atau gram. Jadi hasil AKK-nya adalah 7 kali 10 pangkat 3 CFU atau gram. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.